Shinta News and Talk. Timnas U22 Indonesia berhasil membawa pulang emas pada cabang olahraga sepak bola SEA Games Kamboja 2023. Torehan medali itu tidak terlepas dari peran para atlet yang sudah berjuang berlatih sebelumnya. Dalam kesebelasan Timnas U22 sendiri terdapat 3 orang pemain PSIS Semarang yang turut ambil bagian dalam pertandingan tersebut. Ketiganya adalah Alveandra Dewangga, Adi Satrio, dan Haikal Al-Hafiz. Bagaimana PSIS merawat talenta-talenta muda tanah air ini? Kita sudah bersama dengan CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Elshinta News and Talk. Pak Yoyo, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Pak untuk pemain PSIS 3 orang ini berhasil membawa Indonesia juara SEA Games sepak bola U22 ini Pak, dapat medali. Tanggapannya gimana Pak? Ya, tanggapannya pasti kita juga sangat bangga ya, sangat bangga karena PSIS menyumbangkan tenaga cukup banyak, yaitu 3 orang pemain dan 1 orang pelatih untuk mewujudkan emas SEA Games setelah 32 tahun kita gagal mewujudkan itu. Nah, ini sebenarnya adalah proses panjang. Anak-anak ini semua bekerja keras dari awal, mereka memang punya mental bertanding yang luar biasa. Apakah selamat untuk kita semua. Iya, baik. Apakah dari kemenangan yang diperoleh oleh 3 pemain dari PSIS Semarang ini juga dapat mempengaruhi Pak nanti semangat di klub PSIS Semarang ini Pak? Oh, tentu saja pasti akan sangat mempengaruhi. Seperti Mas perhatikan, sebenarnya kita ada 1 pemain lagi, yaitu Pratama Arhan yang sedang bermain di Jepang. Itu kan juga binaan PSIS waktu dari kecil itu. Nah, ini menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak muda, utamanya anggota Elite Pro Academy dan juga anggota development PSIS. Karena mereka ini, Pratama Arhan, Dewangga, itu adalah produk asli dari PSIS Semarang. Ya, Adi Satrio baru bergabung, ya memang dia masih muda. Juga Haikal juga baru bergabung, begitu. Tapi ini yang menjadikan motivasi bagi anak-anak muda itu untuk terus semangat untuk menimba ilmu, dan yang utama adalah terus menjaga attitude yang baik supaya bisa terus konsentrasi menimba ilmu menjadi pemain profesional yang hebat seperti kakak-kakaknya. Berarti ini juga menunjukkan Pak kemajuan sepak bola kita kah di Liga 1, 2, 3 ini Pak? Iya, kalau Mas perhatikan itu PSIS penyumbang pemain terbanyak loh di sana. Kalau boleh kita sombong, sebenarnya pembinaan kita dalam 2-3 tahun ini memang luar biasa. Dan Pratama Arhan itu bisa menembus Liga Jepang itu baru pertama kalinya orang Indonesia asli bisa menembus Liga 2 Jepang. Iya, luar biasa. Iya, kalau yang lain kan naturalisasi ya, itu ya Lili Pali sama siapa itu satunya. Iya, kalau Pratama Arhan anak Blora itu dari kecil di PSIS. Ya, itu sebagai bukti keberhasilan pembinaan sepak bola Kota Semarang. Dan ini kerja keras semua SSB, Askot, Asprov, dan juga PSIS. Emang rahasianya apa Pak? Kok bisa sampai mengorbitkan banyak pemain muda ini Pak PSIS ini Pak? PSIS itu pembinaannya masif, berkelanjutan. Jadi PSIS kalau Mas perhatikan di Kota Semarang, PSIS bekerjasama dengan Askot PSSI Kota Semarang, kita selalu rajin menyelenggarakan kompetisi internal, baik usia dini, usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Nah, dari situ PSIS juga punya berkelanjutan. Jadi setelah dia ikut SSB, mereka yang berprestasi kita rekrut di development dan juga di Elite Pro Academy. Setelah di Elite Pro Academy usia 14, 16, 18, di usia 20 mereka yang berpotensi pasti kita naikkan ke senior. Dan begitu masuk ke senior, anak-anak muda ini selalu kita berikan jam terbang. Waktu itu untuk bermain, menit bermain, itu mahal harganya kalau di Liga 1. Nah, inilah sebenarnya kunci dari keberhasilan PSIS. Enggak semua klub mau kayak begitu. Semua klub banyaknya mending beli pemain jadi. Mereka sering beli pemain naturalisasi. Pemain jadi dari negara lain, dari kota-kota lain, bagus, beli. Gitu aja. Kalau PSIS enggak. Separuh pemain kita adalah pemain binaan kita sendiri. Berarti ini memang kuncinya ada
konsistensi ya Pak ya, dari usia muda sampai nanti usia jadi pemain profesional harus tetap digenjot gitu pelatihannya begitu Pak. Ya, pelatihannya digenjot dari awal, masif dan berkesinambungan, dalam arti tidak boleh terputus. Harus terus begitu, terus, dan itu membutuhkan biaya besar. Terus kalau apakah metode pelatihan seperti yang diterapkan di PSIS atau metode pendidikan ini mungkin nggak kalau diterapkan di seluruh klub sepak bola yang ada di Indonesia ini Pak? Karena ini kan bagus juga Pak. Masalahnya bukan bisa atau enggaknya Mas, masalahnya mau atau enggak. Oh, lebih ke keseriusan berarti ya. Ya seperti tadi saya bilang, banyak klub itu nggak mau bina, mereka hanya beli pemain jadi, pemain PSIS banyak itu. Sebenarnya nggak cuma Dewangga, nggak cuma Arhan, banyak. Kita setiap tahun mengorbitkan 10-12 pemain, tapi sebagian besar mereka merantau ke klub-klub lain, klub-klub yang tidak mampu memberikan pembinaan. Ini yang mereka ambil, beli. Banyak sekali Mas sebenarnya. Kalau kita hitung di U22 itu sebenarnya bisa 6 orang itu sebenarnya binaan PSIS, tapi sudah berganti baju. Berarti itu aja sih. Berarti ini apa ya, terkait dengan banyak sekali pemain muda ini, berarti dari sejak kapan Pak PSIS ini melakukan pembinaan seperti ini Pak? Kita PSIS ini sudah dikenal dari lama. Dari tahun berapa ya? Dari tahun 80-an itu PSIS selalu mengorbitkan pemain-pemain muda bertalenta. Kalau Mas perhatikan setiap tahun kita pasti ngisi slot timnas minimal satu lah. Di U16, U18, U20, U23 senior itu PSIS itu selalu mengirimkan wakilnya. Dan ini karena juga PSIS itu di Jawa Tengah, PSIS merupakan klub terbesar di Jawa Tengah, sehingga kita punya akses merekrut pemain-pemain muda di Jawa Tengah. Dan ini kolaborasi juga dengan Asprof PSSI Jawa Tengah. Begitu Mas. Iya. Kalau dari segi tadi kan digembleng, kemudian dibina, dididik sekeras itu, sekonsisten itu, kalau dapat juara seperti ini dari SEA Games ini, dari PSIS dapat apa, ngasih apresiasi juga nggak Pak ke pemainnya Pak? Halo, anak-anak itu pastilah dapat dari kita, pasti dapat apresiasi sifatnya internal begitu. Anak-anak ini sebenarnya sebelum masuk ke profesional itu rata-rata sudah mendapatkan pembinaan dan juga mendapatkan jaminan dari PSIS Semarang. Hampir semua pemain PSIS muda yang berpotensi, usianya yang dia masuk usia kuliah begitu, pasti kita perjuangkan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi nggak ada pemain PSIS itu yang hanya SMA, SMP, nggak boleh itu. Kita kejar ke sana, memang fokus ke sana. Dan terlepas dari itu, ini seperti Dewangga, lalu Haikal, lalu siapa? Adi Satrio, ya. Setelah dia mendapatkan hadiah dari pemerintah, dari ini, PSIS pasti akan memberikan reward, akan memberikan bonus khusus untuk mereka bertiga. Pun juga sama Pak dengan ini, pelatih fisik PSIS Semarang itu Pak, yang ikut di timnya Indra Syafri itu Pak. Iya, Mas Alek itu. Dan itu Mas perhatikan nih, timnas itu main 120 menit nggak kehabisan napas itu. Itu kalau pelatih fisiknya nggak hebat juga nggak bisa. Berarti salah satu kuncinya di pelatih fisiknya ini Pak? Ya, dia juga salah satu faktor itu, penentu juga. Emang metode penerapannya yang dilaksanakan oleh pelatih fisik ini Pak Mas Alek ya, yang diterapkan di timnas sama di PSIS ini bagaimana Pak? Kok sampai fisik bisa sekuat itu Pak? Memang kalau saya lihat Mas Alek ini pelatih fisik yang punya kemampuan nomor 1 di Indonesia. Dia punya gelar S3. Ibarat kalau di akademis itu doktor ya. Dia doktoral ilmu fisik begitu. Jadi memang dia jagoan itu. Dia tahu cara pemain itu nggak boleh makan ini itu, pemain harus istirahat seperti apa, lalu pemain harus latihan fisik seperti apa, baik persiapannya itu, dan juga Coach Alek ini menerapkan disiplin tinggi.
Nah, ya nanti silahkan tanya Coach Alex aja secara detail, dia lebih tahu itu, jagoan dia itu. Berarti sebenarnya ini cukup ketat ya Pak ya, metode yang diterapkan itu ya Pak ya? Oh iya, jelas. Mas perhatikan kemarin waktu selebrasi di ruang ganti itu kan anak-anak joget-joget itu kan. Nah, lihat badannya itu, nggak ada yang perutnya gendut-gendut, nggak ada. Iya, badannya kencang-kencang semua, keker-keker semua. Itu akibat fisik yang baik, gizi yang tepat, lalu istirahatnya cukup, mereka juga disiplin, gitu. Tapi ini Pak, sebenarnya bisa nggak sih Pak ini kalau kita bandingkan sebenarnya levelnya timnas Indonesia ini sama dengan level PSIS sebenarnya? Dengan level? Dengan level ini ya, fisik pelatihan yang diberikan begitu Pak? Ya enggak juga ya. Kalau di timnas itu kan menggabungkan dari talenta dari seluruh Indonesia. Iya, jadi memang kalau pola latihan memang sedikit mirip karena PSIS kan menerapkan Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Dan itu yang bikin Vilanesia itu ya teman-teman yang ada di pelatih timnas U22 kemarin, Coach Indra Safri di dalamnya, lalu ada siapa? Yayan Tumena, ada Kurus itu Kurniawan, lalu ada Eko Pujianto. Itu semuanya itu dulu bikin Vilanesia bareng-bareng, filosofi sepak bola Indonesia. Artinya memang cara mainnya itu di Indonesia begini nih kita maunya, gitu. Kembali menyambung tadi Pak terkait dengan pernyataan Pak Yaya yang bilang banyak talenta muda PSIS ini yang 10 sampai 12 orang per tahunnya, tapi banyak juga yang diambil ke tim-tim lain. Ini ikhlas gak sih Pak sebenarnya kalau dari PSIS sendiri kalau talenta-talenta muda ini kemudian pindah tim? Nggak apa-apa, kita bagus karena fungsi misi dari PSIS Semarang selaku klub itu adalah ada diantaranya misi pembinaan dan juga misi prestasi. Nah, kita dalam melakukan misi pembinaan itu kita nggak semata-mata pemain ini semua harus di kita semua. Jadi contoh ini, Pratama Arhan, dia levelnya udah di atas Liga 1 Indonesia. Nah, PSIS nggak mungkin paksa-paksa Pratama Arhan untuk bertahan di PSIS Semarang. Justru kita dorong dia untuk dia bermain di luar negeri, supaya levelnya dia meningkat. Untuk apa? Demi kepentingan bangsa dan negara di timnas Indonesia. Sekarang Pratama Arhan jadi back kiri terbaik kan di Indonesia itu. Ya, karena levelnya dia terus meningkat. Inilah fungsi dari PSIS Semarang selaku fungsi pembinaan. Seharusnya klub di Indonesia itu punya misi yang sama seperti itu. Di bawah Pratama Arhan banyak sekali. Itu di situ ada Bagus. Itu juga waktu PSIS Semarang dulu waktu masih kecil. Tapi begitu besar dia terus merantau ke Barito Putra. Ya, kita persilahkan, nggak ada masalah di sana. Kemarin salah satu siapa ya, Bagas kalau nggak salah ikut U22 ya. Iya, U22. Nah, ya itu bikinan PSIS. Satu lagi Jauh Hari. Jauh Hari striker yang masih bikin gol. Iya, itu bikinan PSIS waktu masih kecil. Waktu dia agak besar dia ikut PPLP Jawa Tengah. Itu yang bikin PPLP Jawa Tengah bekerja sama dengan Aspraf PSSI Aspraf PSSI Jawa Tengah. Nah, itu nggak ada masalah bagi kita. Jauh Hari sekarang merantau di Persis Solo kan. Nah, kita harus ke situ. Tapi kalau kita egois, pemain ini nggak boleh pergi lah, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, itu akan menghambat karirnya. Itu begitu kalau kita menjalankan fungsi pembinaan. Selanjutnya kita menjalankan fungsi prestasi. Nah, ini anak-anak ini seperti Dewangga, Adi Satrio, Haikal, ini kan masuk di skuad senior PSIS Semarang. Nah, pada saat kita berlaga di Liga 1, mereka membela kita untuk mengejar prestasi tertinggi di Liga 1. Berarti sebenarnya tujuan pembinaan ini memang harus skupnya tuh lebih luas lagi ya Pak, secara nasional begini ya Pak ya. Karena ya kalau semua hanya bertaut ke satu klub itu saja, nanti lama-lama pemain juga kebanyakan stok pemain nanti juga nggak berkembang, jam terbang juga berkurang ya Pak ya. Iya, begitu. Jadi sebenarnya klub itu dibentuk, itu semua klub itu muaranya untuk timnas Indonesia, Mas. Iya. Gitu, mestinya begitu. Jadi nggak pernah namanya PSIS itu kemarin mau main
3 pemain andalan kita dipanggil timnas untuk persiapan SEA Games gitu. Kita pasti lepas, kita nggak mungkin tahan-tahan. Bahkan kita kalah di liga nggak apa-apa. Ada kepentingan utamanya untuk negara. Untuk timnas. Ya, sekarang hasilnya apa? Kita dapatkan ya emas Piala U22. Bayangkan pada saat itu, pada saat pemain timnas mau dipanggil, kita nggak mau kasih. Nah, akibatnya Adi Satrio nggak ikut kan? Iya. Dewangga nggak ikut. Nah, pas penalti kalau bukan Adi Satrio kemarin bisa juga kita kemasukan gol, nggak akan lolos kan? Iya. Kan begitu kira-kira. Iya Pak. Tapi kita karena demi kepentingan timnas, akhirnya PSIS lepas. PSIS malah kalah waktu itu lawan siapa? Bali United. Oke, nggak apa-apa. Dan warga Semarang ikhlas, nggak ada masalah karena untuk kepentingan timnas. Itu sebenarnya tujuan dibentuknya klub adalah untuk membina pemain untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini terkait dengan warga Semarang ini nampaknya banyak pesan masuk Pak di redaksi kami ini, banyak yang menanggapi. Ini saya bacakan ya Pak, nanti silakan ditanggapi. Ini ada Pak Hamad. Ini menanggapi lewat WA, ayo dong PSIS bangkit lagi, masuk 10 besar lagi di Liga 1. Banyak talenta-talenta muda yang luar biasa. Kemudian juga ada Bu Susi, PSIS makin jaya ya. Saya mau deh masukin anak saya ke SSB-nya PSIS. Boleh Bu, amin. Yang penting anaknya nanti ya ngikutin semua prosesnya lah. Kemudian ada Pak Yuli, meski Pratama Arhan sudah nggak di PSIS, tapi PSIS harus tetap bangga secara tidak langsung. Arhan besar di tangannya Pak Yoyo. Ini ada juga dari Pak Jul. Ini ada Pak Yoyo, nggak usah ke politik Pak. Fokus garap PSIS wae Pak. Dia bilang begitu. Saya yakin PSIS bisa jaya kembali. Ini tanggapannya bagaimana Pak? Oke. Ya pertama terima kasih. Doanya luar biasa dari kawan-kawan, dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah PSIS ini terus kita bisa menciptakan anak-anak muda yang berprestasi untuk bangsa dan negara. Dan terima kasih dukungannya untuk PSIS kembali berprestasi. Insya Allah tahun ini kita bertransformasi lebih baik daripada tahun lalu. Target kita berada di atas. Sudah saatnya PSIS memang kembali untuk berjaya. Mohon doa restunya. Untuk ibu yang ingin mendaftarkan putranya ke SSB PSIS silahkan. Itu terbuka, ada banyak sekali pintu untuk menjadi anggota PSIS. Yang pertama melalui development, itu berbayar, jadi silahkan. Tapi kalau adik sangat berprestasi, nanti pasti akan direkrut oleh Elite Pro Academy. Justru kalau di Elite Pro Academy itu dibalik, malah kita beri honor, gitu, malah dibayar ibaratnya. Kalau di development itu masih baru. Nah, kalau udah berprestasi, mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Iya, berarti ini ya Pak ya, target buat ke depan di PSIS di Liga selanjutnya apa Pak, di Liga tahun ini Pak? Berapa besar Pak? Ya, kalau PSIS tahun ini, sekarang ini kan kompetisi berubah. Jadi ada model kita harus masuk 4 besar dulu, setelah masuk 4 besar, lalu kita baru bisa ikut semifinal, lalu final, begitu untuk menuju juara. Nah, target kita masuk di slot 4 besar itu tadi. Target kita ke sana. Sejauh ini berarti sudah ini Pak, sudah matangkah prosesnya Pak untuk menuju ke target 4 besar ini Pak? Ya, persiapan kan liganya belum ya. Liganya baru mulai tanggal 1 Juli. Persiapan perekrutan pemain sudah kita lakukan jauh hari. Bahkan kita tahun ini melepas 18 pemain. Lalu kita rekrut pemain baru yang harapannya pemain-pemain baru ini memberikan penyegaran. Tapi yang paling penting adalah kita sudah mampu mempertahankan semua andalan PSIS tahun lalu. Seperti Taisai Marukawa, Carlos Fortes, Septian David, Buluk, lalu Fahisian Wahyu, Ucil, lalu ada Adi Satrio, ada Lutfi Kamal, ada Rian, ada Wawan, lalu ada Fitinho. Semuanya masih banyak lagi lah. Andalan kita itu tidak ada yang lepas satupun. Tapi kita berburu tambahan pemain baru untuk mendampingi teman-teman ini dengan setara, sehingga nanti akan banyak persaingan di musim depan. Maksudnya persaingan sehat antar pemain, supaya PSIS itu tidak terkesan timpang seperti tahun lalu. Tahun lalu pada saat full tim kita nggak ada yang ngalahin. Tapi begitu satu kena akumulasi atau satu sakit cedera,
PSIS kelihatan lubang di posisi itu. Itu yang kita perbaiki. Ya, mohon doa restunya tahun depan ini kita lebih baik daripada tahun lalu. Baik. Ini saya bacakan lagi Pak, ada WA lagi. Ini ada Mas Bul. PSIS di Liga 2 wae. Waduh, tapi juara terus. Oh, PSIS di Liga 2 wae tapi juara terus. Nek di Liga 1 angel katanya begitu. Terus ada dari Bu Ilmi, Pak Yoyo titip salam buat Mas Dewangga ya. Saya dan keluarga ngefans banget. Kemudian ada Pak Sudin. PSIS sudah mulai menunjukkan taringnya, tapi apakah siap untuk menjadi jawara di dunia sepak bola Indonesia? Ini tanggapannya Pak, silahkan. Tinggi. PSIS di Liga 2 wis tahu 9 tahun. Katam ya Pak ya? Udah katam 9 tahun. Dan kita pernah juga dulu juara Liga 1 terus turun ke Liga 2. Terus katam di Liga 2. Kalau mau di Liga 2 masnya aja sendirian, yang di sana kita mau di Liga 1 aja. Kalau nggak kuat masnya, biar kita aja yang di Liga 1. Kita yang kuat di Liga 1. Terima kasih lah. Nanti saya salamkan kepada Dewangga. Ibu, salam. Anak ini memang anak Semarang yang gemesin ya, Dewangga itu ya. Kemudian ini Pak, terkait dengan pertanyaannya Pak Sudin, apakah siap untuk menjadi jawara di dunia sepak bola Indonesia? Ini seberapa optimis Bapak? Ini terakhir, silakan. Ya, saya kalau boleh sebenarnya PSIS itu semenjak masuk ke Liga 1 kita itu sampai sekarang dilihat oleh masyarakat Indonesia sebagai tim yang sudah layak untuk bersaing di papan atas. Sebenarnya begitu. Kalau diperhatikan, PSIS ini dari tahun ke tahun sebenarnya prestasinya semakin baik di Liga 1. Hanya tahun kemarin saja kita kepleset turun ke peringkat 13. Sebelumnya justru kita sudah sempat menyentuh di peringkat 7 pada saat pandemi. Sebelumnya lagi malah kita sudah naik ke peringkat 6 itu finishnya. Itu sebenarnya sudah baru masuk ke Liga 1. Kalau saya optimis tahun ini PSIS akan lebih baik daripada tahun lalu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan kita sudah berhasil mempertahankan semua andalan PSIS Semarang. Dan andalan PSIS Semarang tahun lalu itu nggak main-main. Itu benar-benar pemain andalan yang menjadi incaran klub lain. Diburu klub lain. Septian David aja kita sampai tempur sama Persib Bandung. Taisei Marukawa itu, kalau lihat tawaran dari klub lain itu ngeri. Ada tawaran dari Jepang, ada tawaran dari Thailand, ada tawaran dari klub-klub besar di Liga 1. Apalagi Dewangga. Anak muda, Adi Satrio. Masih banyak lagi. Aduh, kalau disebutkan satu persatu. Tapi yang utama adalah kita mohon restu dari Bapak Ibu sekalian, pendukung, keluarga besar PSIS Semarang. Karena tanpa restu itu, tanpa dukungan, itu kita berjalan sendirian, kita pasti akan kesulitan di tengah jalan. Mohon doanya tahun ini PSIS bisa kembali berjaya. Baik Pak ya, semoga keoptimisan ini dapat terwujud lah ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yoyo atas waktunya pada siang hari ini ya Pak ya. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Tuan. Demikian pendengar, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi. L Semarang News and Talk.